Hai, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan kali ini kita ada di markas besarnya GAC Aion di Guangzhou, China, masih dari China. Dan di belakang gue ini ada mobil yang mungkin akan masuk Indonesia. Ini adalah GAC Aion Y+. Detail-detailnya seperti apa? Cek terus video ini. Oke, kita mulai pembahasan dari eksteriornya. Eksteriornya dia sebenarnya kategorinya di sini masuknya ke SUV atau crossover. Tapi kalau kita ngeliat langsung mobilnya lebih mirip kayak MPV crossover ya. Jadi belakangnya itu agak tinggi, terus bawahnya dikasih cladding-cladding. Tapi sebenarnya dia kayak MPV. Tapi di sini kategorinya SUV. Nah, di depannya ini ciri khasnya si Aion. Dia pakai lampu yang sekilas kalau dilihat ini kayak sayap, angel wing. Lengkap dengan guratan-guratan LED, bikin dia kelihatannya kayak punya sayap. Di bawahnya lebih minimalis, ya kan? Ada radar di sebelah sininya, ya tuh itu ada radarnya. Terus logo GAC-nya di sini. Dan ini warnanya menarik banget ya, warnanya kuning. Dan sisanya dia nggak punya grill sama sekali, dia kelihatan lebih clean karena lagi-lagi ini adalah sebuah EV. Di bagian sampingnya karakter ala crossover juga coba diberikan dengan cladding-claddingan warna abu-abu di sini. Kelihatan keren sih, jadi kelihatan kayak stance-nya lebih tinggi, tapi overall baik lagi nih ya kalau kalian lihat ya, tuh mobilnya lebih kayak MPV daripada crossover. Di sini ada charging port kanan kiri ya. Kalau di Cina dia ada dua, ada buat AC, ada buat DC. Kaca spion dengan rear parking camera dengan kamera 360-nya. Lalu juga di sini ada flush handle ya. Handle door-nya sudah bersih. Di bagian bawahnya masih ada claddingan warna silver satinnya juga sama ke bagian belakangnya juga aksen claddingannya juga dia pasang di situ. Untuk ban sendiri dia pakai ban Chaoyang ya, memang merek lokal nih ya. Ukurannya 21555 ring 17. Peleknya juga cukup atraktif ya, tampilannya dengan dual tone. Ada sedikit aksen menarik di bagian sampingnya nih, kalau kalian lihat dia kayak hourglass gitu loh. Ya, dibikin kayak enggak sih, kayak ikan. Kelihatan nggak? Ini kayak ikan asli itu kan, kayak ikan. Ini dikasih aksen dengan aksen krom-krom dikit di sebelah sini. Dan kalau kalian lihat ke belakangnya juga dia tampil cukup clean ya. Sekarang lagi trennya nih lampu-lampu cuman kayak horizontal LED doang, melintang dari ujung ke ujungnya lagi. Nah, ini versi Y+ atau Y+. Sebelumnya dia ada versi Aion Y yang lampunya kepisah, nggak menyatu. Di bawahnya dikasih aksen-aksen lagi dikit. Di sini gue demen banget lihat aksennya ini, bagus, dan detail-detail di sini ini. Huruf A, Aion. Keren ya. Cuman sayangnya pembukaan bagasinya untuk yang tipe kita lihat ini dia masih manual, alias tidak ada elektrik bagasi. Bagasinya sendiri cukup lega, cukup gede. Lihat ya. Pelipatan kursi 40-60. Dia bisa lipat rata lantai, cuman sayangnya tidak ada reclining sama sekali. Dan di balik sini masih kalian bisa dapetin spare tire atau beberapa ruang untuk naruh. Sekarang kita akan masuk ke dalam interiornya. Door handle flash. Lihat dalamnya. Jadi keren ya, aksen kuningnya di sini itu mirip dengan aksen kuningnya di luarnya. Ventilasi AC dibikin aksen seperti ini. Display full digital, display tengah 14,6 inci. Dan uniknya, bisa kita sambungin gamepad dong. Bisa main kayak begini, gila, keren banget ya. Di sini, buat naruh handphone, dengan wireless charging. Masih ada konsol lagi di sini. Ada cup holder 2 biji, dan bisa buat naruh handphone juga. Bagian bawah ada 12 volt, dan USB. Dan di bagian sini juga dia ada center console lagi. Detailnya dia clean, sampai tombol-tombolnya juga dia di blackout seperti ini. Tulisan Aion, dan kursinya sudah full elektrik. Gimana menurut kalian? Apakah interiornya bagus? Apakah kurang mencolok? Kalau menurut gue sih keren ya. Sekarang kita lihat bagian baris keduanya. Door trimnya masih konsisten ya. Dia ada aksen-aksen panel seperti ini. Ada silvernya. Wah, pegangannya kelihatan mewah banget. Ada soft touch di sebelah sini sama kayak bagian depannya. Ini gloss black. Itu sayangnya sini semua plastik.
Joknya sendiri dong. Kombinasi warnanya kebetulan emang cukup berani. Ada hijau, ada putih, ada abu-abu. Dan joknya sendiri kelihatannya cukup empuk. Ya. Legroom tidak ada masalah sama sekali. Legroomnya gede banget. Nih, posisi duduk gue ya. Headroom juga tidak ada masalah. Lagi-lagi panoramik roof yang gede banget dari depan ke belakangnya. Panoramik aja ya, ini nggak ada sunroofnya. Cuman sayangnya, mobil ini tidak dilengkapi dengan center armrest. Jadi biarpun kelihatannya nyaman banget, tangan di bagian tengah agak ngatung. Di bagian sini kalian masih bisa dapetin ventilasi AC dan USB port. Nah, kalau motor listriknya sendiri, dia pakai penggerak roda depan dengan kapasitasnya atau kemampuannya sekitar 150 kW atau sekitar 201 HP. Torsinya sendiri gede ya, 225 Nm khas motor-motor listrik. Untuk baterainya, si Aion Y Plus ini dilengkapi dengan baterai berkonfigurasi magazin, kayak magazin peluru. Jadi dia bertingkat-tingkat gitu sehingga katanya pelepasan panasnya juga bagus. Oh ya, baterainya sendiri dia modelnya pakai LFP dan sudah lolos nail puncture test kayak merek sebelah. Jadi sama-sama nggak bisa kebakar. Kapasitasnya sendiri bervariasi dari 60-an kWh sampai 80-an kWh. Jarak tempuhnya bisa sampai 600 km tapi menurut standar NEDC. Oke, sekarang kita gas tipis-tipis naik si Y Plus. Kita taxi ride karena mobilnya masih setir kiri ya. Oke, gimana impresinya? Kita coba. Gak jauh-jauh banget nih soalnya nyetirnya nih. Kebetulan di belakang ada beberapa penumpang juga. Penumpang gelap di belakang. Yuk kita lihat. Ya kita masuk ke sirkuitnya ya. Ini harus pakai, harus pakai muka dia bukanya. Oke, kita masuk. Lebar, boy. Sekilas sih memang ruangnya spacious banget ya, lega banget nih. Gue duduk di kursi depan aja nih bener-bener lega banget, di belakang lega banget, dan posisi duduk juga sebenarnya nggak pendek-pendek banget, agak commanding. Terus bantingan gue sih kerasa lumayan antep ya, ini nggak empuk-empuk banget, gue ngerasa ini sih agak kaku dikit. Coba ntar kalau pas muter balik dia lewat speed trap kita rasanya seperti apa. Nah ini dia agak masuk corner. Oke loh, nggak kenceng-kenceng banget sih ini kebetulan ya. Oke, coba ditarik akselerasi dari zero. Oke, ready, sport mode, tarik. 66, 70-an, 80-an, 90, 100. Kayaknya 10 detik kurang ya, kurang lebih ya. Kecepatan tinggi juga dia masih cukup stabil ya. Ya lagi-lagi ini tracknya agak terbatas banget, jadi kayaknya kita harus coba benar-benar nanti kalau mobilnya udah nyampe di Indonesia, kita harus coba mobil ini di jalanan Indonesia, jalanan Jakarta. Oh ya tadi kerasa ada curve-nya dikit, bantingannya masih lumayan oke loh, nggak sampai gimana-gimana banget. Agak kaku, tapi juga masih bisa meredam dengan baik. Nah kita akan cobain suspensinya sedikit nih, seperti apa. Oke, dia masuk rute yang agak begajulan dikit. Oke, ini coba ya, suspensinya seperti apa, kita rasakan. Surprisingly enak loh ini. Agak kaku, nah, tapi dia meredam dengan cukup baik juga. Cuman emang agak noise dari bagian bawahnya lumayan kedengeran ya. Kayaknya noise ban-nya lumayan nih, noise ban-nya nih. Wah ini jadi nggak sabar nyobain di jalanan Jakarta, bener-bener nanti impresinya seperti apa. Kita akan lihat ya. Oke, kira-kira kayak itu impresinya. Jadi dia suspensinya setupnya agak kaku, tapi suspensi masih bisa meredam dengan cukup baik. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si GAC Aion Y Plus kali ini. Kesimpulannya apa? Tadi kita udah nyetir tipis-tipis dan gue nggak nyangka juga ternyata suspensinya dan setupnya semuanya itu kayak pas gitu loh. Dia nggak empuk-empuk banget, tapi juga dia agak kerasa kaku. Dan terutama waktu di jalan agak kencang tadi tarik akselerasi, dia juga masih kerasa stabil. Tapi balik lagi ya, kita baru nyoba di closed circuit. Gimana rasanya kalau nanti di jalanan Jakarta yang lebih parah, yang lebih berlubang-lubang. Tapi kembali lagi, dengan panggilan mereka yang disebut dengan crossover atau SUV, yang menurut gue ya, pribadi ini lebih kayak MPV crossover. Dia punya kelebihan yang tidak dipunyai oleh rival-rivalnya. Dia tampil lebih lega, dia tampil lebih spacious dengan kaca panoramik yang segala macamnya. Dia punya modal yang kuat banget buat melawan rival-rivalnya di Indonesia.
Tapi pertanyaan adalah sekarang, harganya di Indonesia berapa duit? Di Cina kalau nggak salah dia sekitar 390-an sampai 450 jutaan. Apakah di Indonesia lebih murah? Kita tunggu kiprahnya GAC Aion di Indonesia. Oke, thank you. Sekian video ini. Kalau kalian suka video ini, klik like. Kalau kalian belum subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off dari Guangzhou. Thank you udah nonton. Bye-bye.